perkenalkan, nama saya Putriana Tantra dari tim Halloween. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan design thinking terhadap usaha yang tim kami jalani, yaitu coffee shop yang kami beri nama Kopi Paste. Yuk, disimak videonya. Saat ini antusiasme masyarakat terhadap produk kopi cukup meningkat. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah pertumbuhan coffee shop. Peningkatan jumlah coffee shop menandakan bahwa persaingan pada industri kopi akan semakin ketat, sehingga pelaku bisnis perlu menentukan strategi untuk memasarkan produk. Nah, salah satu cara yang mampu digunakan adalah dengan menggunakan design thinking, dengan menggunakan 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, serta test. Pemanfaatan design thinking dalam suatu bisnis dapat memberikan ide-ide dan menghasilkan penyelesaian yang tepat guna untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut, kami akan memaparkan gambaran mengenai penggunaan pendekatan design thinking pada usaha kami, yaitu Kopi Paste, untuk menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pembelian konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini dia penerapan design thinking pada usaha kami. Yang pertama adalah empathize. Pada tahap ini, design thinker melihat, mengenali, dan menganalisis kopi shop Kopi Paste, yang mana tujuannya untuk menggali informasi dan masalah inti tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Kopi Paste. Nah, permasalahan yang terjadi pada kopi shop Kopi Paste saat ini adalah yang pertama, pemasaran, yaitu terkait produk yang dipasarkan kepada konsumen. Kopi Paste memiliki keinginan untuk menjangkau konsumen dari segala kalangan, sehingga Kopi Paste berusaha untuk memenuhi segala keinginan konsumen, termaksud soal rasa produk yang disajikan. Pada dasarnya, selera setiap konsumen akan berbeda-beda. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi Kopi Paste untuk menjangkau semua kalangan. Permasalahan lainnya adalah kemasan produk yang digunakan oleh Kopi Paste yang menggunakan kemasan plastik, yang mana hanya mampu digunakan sebanyak 1 kali. Artinya, menggunakan kemasan ini secara terus-menerus akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Terlebih lagi, saat ini masyarakat sudah mulai aware terhadap isu lingkungan, sehingga perubahan packaging akan membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan juga menjadi sarana promosi bagi Kopi Paste dalam menarik minat konsumen. Tahap yang kedua adalah define. Setelah menganalisis dan memahami permasalahan yang terjadi, di tahap define ini, design thinker melakukan penggambaran ide yang bertujuan untuk menjadi dasar bagi produk yang akan dirancang. Pada tahap ini, design thinker melihat bahwa untuk menjangkau konsumen secara luas dapat dilakukan dengan menanyakan pendapat konsumen terhadap rasa kopi yang digemari. Dari hasil tersebut, design thinker mengetahui bahwa konsumen kopi wanita di Kota Sorong, khususnya di Kopi Paste, ingin mencoba melakukan pembelian produk kopi, namun tidak terrealisasi karena mengetahui ciri khas kopi didominasi oleh rasa pahit. Sedangkan konsumen pria cenderung menyukai kopi dengan rasa pahit. Sedangkan pada permasalahan kedua, penggunaan kemasan plastik sudah menjadi konkuren Kopi Paste sejak lama. Oleh karena itu, design thinker memiliki pandangan untuk mengganti bahan dari kemasan yang digunakan oleh Kopi Paste menjadi bahan yang ramah lingkungan. Tahap yang ketiga adalah ideate. Setelah melakukan atau mengetahui ide dasar yang akan digunakan, di tahap ideate ini, design thinker menuangkan dan menyatukan ide yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk. Berdasarkan permasalahan pertama, timbul sebuah ide, yaitu membuat produk kopi dengan menggunakan level. Nah, penggunaan level pada produk kopi ini bertujuan untuk membedakan rasa kopi berdasarkan tingkat kepahitannya. Tujuan dari timbulnya ide ini adalah untuk dapat menjangkau konsumen dengan selera yang berbeda. Penggunaan level pada produk kopi dapat menciptakan standar rasa yang tepat.
Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan kopi dengan level tentunya sudah disesuaikan dengan standar yang berlaku. Tidak seperti saat kopi yang dijual yang tidak memiliki level yang jelas, yaitu hanya berdasarkan permintaan atau request dari konsumen. Seringkali produksi yang tidak sesuai standar akan menghilangkan cita rasa kopi paste. Dan permasalahan kedua yaitu ide yang disarankan oleh desain thinker adalah pada kemasan produk yang terbuat dari plastik akan diganti menggunakan kemasan yang berbahan kertas atau bahan plastik dengan jenis high density polyethylene dengan jenis HDPE yang mampu digunakan berkali-kali. Tahap keempat yaitu prototype. Pada tahap prototype, ide dari tahap sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu produk hasil uji coba. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemasaran dan penjualan secara luas, desain thinker perlu melakukan uji coba terhadap kedua ide yang dimiliki, yaitu pertama memberikan level pada kopi, dan yang kedua adalah perubahan kemasan plastik menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Pada uji coba ide pertama yaitu kopi level, langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan research dan development untuk menghasilkan 3 level kopi dengan tingkat kepahitan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas rasa kopi paste. Selanjutnya, menawarkan produk varian baru tersebut kepada loyal konsumen atau kerabat dari kopi paste untuk mengetahui apakah pendapat terkait rasa produk tersebut. Sedangkan pada permasalahan kedua, yaitu terkait perubahan bahan packaging, dapat dilakukan dengan melakukan uji coba terhadap produk berbahan kertas, yaitu dengan mendiamkan produk kopi di dalam wadah kertas tersebut selama 24 jam, yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah packaging yang digunakan dapat memberikan fungsi yang sama dengan packaging yang berbahan dasar plastik. Selanjutnya tahap kelima yaitu tes. Dari hasil uji coba produk yang telah dirancang, pada tahap ini akan dilakukan uji coba secara langsung dengan pengguna, di mana berdasarkan ide pertama kopi paste dapat memasarkan produk kopi dengan cara menjelaskan inovasi yang dimiliki oleh kopi paste melalui sosial media. Contohnya di sini kita menggunakan Instagram untuk menarik minat konsumen. Selain itu, melakukan penjualan kopi paste kepada konsumen dengan menggunakan kemasan kaca atau kemasan yang dapat digunakan berkali-kali, yang dimana bisa digunakan berkali-kali ini kita bisa pakai selama 1 minggu untuk melihat apakah perubahan ini memberikan dampak positif atau bahkan memberikan dampak negatif bagi kopi paste. Kesimpulan yang kita dapat dari penerapan metode design thinking pada sebuah produk kami yaitu akan membantu untuk menciptakan inovasi baru berupa produk dengan menggunakan 5 tahapan tadi, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di mana pemanfaatan metode design thinking pada coffee shop kopi paste bertujuan untuk mencari solusi dan mengembangkan sebuah brand yaitu kopi paste. Itu tadi adalah contoh penerapan design thinking pada usaha kami yaitu kopi paste. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.